kenapa Hajar Aswad itu diletakkan di pojok, di rukun? Kenapa tidak diletakkan di sekitar pintu misalnya? Ka'bah itu kan Baitullah, rumah Allah, ada pintunya. Biasanya wajah dari sebuah bangunan itu yang ada pintunya. Tapi berbeda dengan Ka'bah, barang yang paling mulia di dalam bangunan Ka'bah itu kan Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad justru diletakkan di pojokan, di rukun atau pojokan, bukan di atas pintu atau di samping pintu atau di sekitar pintu untuk menghiasi pintu. Ini menarik karena ini akan menunjukkan kenapa desain Ka'bah itu seperti itu. Nah, sebenarnya posisi wajah Ka'bah itu di mana? Ya di pojok Hajar Aswad itu. Dan posisi pojok Hajar Aswad itu adalah posisi ke timur. Kalau kita tarik garis lurus di pojok Hajar Aswad itu, maka itu arahnya tepat persis menghadap ke timur. Sehingga boleh saya katakan Ka'bah itu arahnya menghadap sebagai petunjuk arah timur. Sehingga arah timur itu menjadi asal dari segala arah. Belakangnya otomatis adalah barat. Maka dalam petunjuk Ka'bah itu hanya diarahkan dua dulu. Yang pertama adalah asalnya yaitu timur, yang belakangnya adalah barat. Makanya Al-Quran selalu hanya menggunakan dua istilah saja untuk arah. Arah timur dan arah barat. Al-Masyriq wal Maghrib. Misalnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Masyriq dan maghrib. Dan Al-Quran tidak pernah menyebut arah lain selain timur dan barat. Ini ditunjukkan oleh desain Ka'bah. Ka'bah yang diletakkan Hajar Aswad itu mengarah ke timur sebagai asal dari segala arah. Ini berbeda dengan sekarang. Kalau yang sekarang ini arah asal dari arah itu utara. Makanya kalau kita membuat garis mata angin segi 4, maka yang arah yang bagian atas itu pasti utara dan bawah pasti selatan. Dulu Ka'bah itu menjadi petunjuk arah supaya orang tahu arah asalnya adalah timur dan arah kedua belakangnya pasti barat. Bagaimana dengan selatan dan utara? Al-Quran hanya menyebut bagian utara dengan selatan dengan utara itu kita harus menghadap wajah kita dulu. Kita hadapkan diri kita itu ke arah timur dulu sebagai asal arah. Maka kita akan tahu di mana selatan dan utara. Makanya selatannya pasti bagian kanan dan utara pasti bagian kiri. Makanya Al-Quran hanya menyebut al-yamin wasyimal. Lihatlah misalnya dalam Al-Quran disebut id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Dan ketika malaikat itu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini menunjukkan sebenarnya kalau dalam Al-Quran kanan dan kiri ini akan menunjukkan arah ketika kita menghadapkan arah kita ke timur. Karena timur itu sebagai asal dari arah, maka kadang Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam literatur klasik misalnya juga menggunakan kata yang misalnya karena asal arah itu timur itu kan depan kita, barat itu belakang kita. Kadang-kadang menyebut barat itu dubur, menyebut timur itu depan. Terkadang Al-Quran menggunakan istilah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan istilah atas dan bawah. Atas itu pasti timur, bawah pasti barat. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka datang dari arah atas dan ketika mereka datang dari arah bawah. Apa maksudnya atas dan barat? Atas itu maksudnya timur. Arah bawah maksudnya adalah barat. Ini adalah peristiwa perang Ahzab. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan muslimin di Madinah kedatangan musuh sebanyak 10.000 orang yang dipimpin oleh Quraisy. Idja'ukum min fawqikum. Mereka datang rombongan dari kumpulan suku-suku itu. Salah satu suku besar itu datang min fawqikum, dari atasmu, di atas kalian. Atas itu dari arah timur. Dan arah timur itu maksudnya adalah suku Ghatafan. Suku Ghatafan itu suku besar yang berada di kawasan timur.
minkum wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian. Dari bawah kalian maksudnya dari barat. Dari barat ini adalah rombongan orang Quraisy ketika datang ke Madinah untuk mengepung Madinah. Istilah ini juga kita bisa temukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam peristiwa Fathu Makkah. Ini dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bilang, "Lamma jaa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila Makkah." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam pembebasan kota Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaa min a'laha. Nabi datang dari atas kota Makkah. Wa kharaja min asfaliha. Dan Nabi keluar dari Makkah itu ke arah bawah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah atas itu timur. Dari arah timur ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Makkah dalam Fathu Makkah itu dari arah timur. Lalu mereka nanti akan keluar min asfaliha, dari arah bawah, yaitu arah barat. Maka ini adalah petunjuk dari kita fahami Al-Quran, ayat-ayat seperti ini kita fahami karena Ka'bah memberikan petunjuk arah asal itu adalah timur. Ini akan berbeda sekali dengan petunjuk arah yang sekarang ini kita fahami. Karena petunjuk arah ketika yang ditunjukkan oleh Ka'bah itu berlaku sampai sekitar abad ke-6 Hijriah. Nah, setelah itu, setelah terjadi revolusi geografi, kemudian ditemukan kompas, maka buat patokan asal dari arah itu utara. Sehingga sekarang kalau kita membuat peta, arah mata angin segi 4, atas pasti utara, bawah selatan. Ini berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Ka'bah. Nah, Ka'bah asalnya adalah timur dan bawahnya adalah barat. Makanya ketika kita melihat manuskrip ataupun peninggalan-peninggalan karya-karya geografis peta zaman dulu yang masih sebelum abad ke-6, sebelum ada kompas, itu masih ditunjukkan dengan timur bagian atas. Makanya peta dulu ketika membuat peta dunia itu bagian atasnya adalah Asia. Kalau sekarang kan bagian atasnya pasti Eropa. Jadi ini menunjukkan bahwa Ka'bah Al-Musyarrafah itu didesain bangunannya seperti itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diteruskan terus para nabi sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga setelah Nabi Ibrahim kemudian dimaintain terus, tidak pernah lepas dari pembangunannya dan renovasinya sampai zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang. Desainnya memang salah satunya adalah untuk menentukan, untuk memberikan petunjuk kepada manusia asal dari segala arah itu adalah timur. Bahwa kalau kita tidak mengetahui, maka kita akan tidak bisa mempelajari, memahami teks-teks Al-Quran, khususnya dalam kajian Sirah Nabawi, pesan, dan tidak akan mengetahui secara detail dari makna dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Demikian pula juga redaksi dari kitab-kitab klasik.